Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Anita, NIM A0421326, kelas A, Prodi Teknologi Hasil Pertanian. Untuk mengefisienkan waktu, saya akan menjelaskan beberapa materi, yaitu yang pertama pengertian ekonomi. Pengertian ekonomi menurut Kamus Bahasa Indonesia berarti segala hal yang bersangkutan dengan penghasilan, pembagian dan pemakaian barang-barang dan kekayaan atau keuangan. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Ilmu ini muncul karena manusia memiliki kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas, tetapi sumber daya yang tersedia untuk memenuhinya terbatas. Ada beberapa pendapat tentang ekonomi, di antaranya pertama, pendapat Adam Smith, ekonomi adalah ilmu atau ilmu yang khusus mempelajari sarana-sarana kekayaan suatu bangsa dengan memusatkan perhatian secara khusus terhadap sebab-sebab material dari kemakmuran seperti hasil-hasil industri, pertanian, dan sebagainya. 2. Marshall mengemukakan ekonomi adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha individu dalam ikatan pekerjaan dalam kehidupannya sehari-hari. Ilmu ekonomi membahas kehidupan manusia yang berhubungan dengan bagaimana ia memperoleh pendapatan dan bagaimana pula ia mempergunakan pendapatan itu. 3. Menurut Ruenes, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam menghadapi kebutuhan sarana-sarananya yang terbatas yang mempunyai berbagai macam fungsi. 4. Mill J.S. mengungkapkan ekonomi ialah sains praktikal tentang pengeluaran dan penagihan. 5. Menurut Abraham Maslow, ekonomi adalah salah satu bidang pengkajian yang mencoba menyelesaikan masalah keperluan asas manusia melalui pengembalian segala sumber ekonomi yang ada dengan berasaskan prinsip serta teori tertentu dalam suatu sistem ekonomi yang dianggapnya efektif dan efisien. B. Konsep-konsep ilmu ekonomi. Skarisitas, produksi, konsumsi, investasi, pasar uang, letter of credit, neraca pembayaran, bank atau perbankan, koperasi, kebutuhan dasar, kewirausahaan, perpajakan, periklanan, perseroan terbatas, laba, kurs atau nilai tukar. Ilmu ekonomi atau ekonomi politik, political economy, adalah suatu studi tentang kegiatan-kegiatan yang dengan atau tanpa menggunakan uang, mencakup atau melibatkan transaksi-transaksi pertukaran antar manusia. Ilmu ekonomi adalah suatu studi mengenal bagaimana orang menjatuhkan pilihan yang tepat untuk memanfaatkan sumber-sumber produktif, tanah, tenaga kerja, barang-barang modal semisal mesin dan pengetahuan teknik yang langka dan terbatas jumlahnya untuk menghasilkan berbagai barang, misalnya gandum, daging, mantel, perahu layar, jalan raya, pesawat pembom, serta mendistribusikan atau membagikannya kepada berbagai anggota masyarakat untuk mereka gunakan atau konsumsi. Ilmu ekonomi adalah studi tentang manusia dalam kegiatan hidup mereka sehari-hari untuk mendapat dan menikmati kehidupan. Ilmu ekonomi adalah studi tentang bagaimana manusia bertingkah pekerti untuk mengorganisasi kegiatan-kegiatan konsumsi dan produksinya. Ilmu ekonomi adalah suatu studi tentang kekayaan. Ilmu ekonomi adalah tentang cara-cara memperbaiki masyarakat. Dasar-dasar ilmu ekonomi dan manajemen. Dasar-dasar ilmu ekonomi dan manajemen meliputi faktor produksi, biaya, ekonomi. Dasar-dasar ilmu ekonomi dan manajemen dilihat dari faktor produksi terbagi atas beberapa poin penting, yaitu 1. Tanah (jenis, penguasaan, fungsi, penggunaan, elevasi, sumber kepemilikan). 2. Modal (tetap dan bergerak) atau kapital adalah segala jenis barang yang dihasilkan dan dimiliki masyarakat. Disebut dengan kekayaan masyarakat, von Bauer. 3. Tenaga kerja (keluar dan luar keluarga). 4. Skill atau manajemen pengelolaan, P = VA CLM.
Dasar-dasar ilmu ekonomi dan manajemen dilihat dari biaya ekonomi terbagi atas. 1. Hasil. Hasil merupakan terjemahan dari kata yield, yaitu keluaran atau output yang diperoleh dari pengelolaan input produksi. Input produksi sarana produksi biasa disebut masukan dari suatu usaha tani. 2. Biaya produksi adalah sebagai kompensasi yang diterima oleh para pemilik faktor-faktor produksi atau biaya-biaya yang dikeluarkan oleh petani dalam proses produksi baik secara tunai maupun tidak tunai. Biaya adalah semua pengorbanan yang digunakan dalam proses produksi dinyatakan dalam bentuk yang menurut harga pasar yang berlaku. Ada 2 macam biaya, yaitu biaya variabel, biaya tetap. Macam biaya produksi yang dikeluarkan meliputi biaya eksplisit, yaitu biaya yang secara nyata dikeluarkan oleh petani. Misalnya, biaya pembelian benih, pengelolaan lahan, sarana produksi, dan tenaga kerja. Biaya implisit yaitu biaya yang secara tidak nyata dikeluarkan oleh petani, misalnya senyawa lahan sendiri, tenaga kerja keluarga, dan bunga modal sendiri. 3. Biaya penyusutan, penggantian kerugian atau pengurangan nilai disebabkan karena waktu dan cara penggunaan modal tetap. Pendekatan kuantitatif dalam ilmu ekonomi dan manajemen. Pendekatan kuantitatif adalah penggunaan sejumlah teknik kuantitatif seperti statistik, model optimasi, model informasi, atau simulasi komputer untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan. Sebagai contoh, pemrograman linear digunakan para manajer untuk membantu mengambil kebijakan pengalokasian sumber daya. Analisis jalur kritis, critical path analisis, dapat digunakan untuk membuat penjadwalan kerja yang lebih efisien. Model kuantitas pesanan ekonomi, economic order quantity model, membantu manajer menentukan tingkat persediaan optimum, dan lain-lain. Permintaan. Permintaan adalah jumlah barang yang bersedia dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu. Kurva permintaan. Kurva yang menunjukkan beberapa banyak suatu barang bersedia dan mampu dibeli konsumen pada berbagai tingkat harga dalam periode waktu tertentu. Ceteris paribus. Hubungan harga jumlah tersedia dapat dirumuskan dalam bentuk fungsi sebagai berikut. QD sama dengan IFP. Fungsi permintaan. Fungsi yang menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang diminta QD per periode waktu dengan harga barang dengan asumsi ceteris paribus. Contoh, QD sama dengan 10 per kurang 0,2 pi sesuai hukum permintaan, atau pi sama dengan 50 kurang 5 QD kurva permintaan. Faktor-faktor penentu permintaan. QD sama dengan IFP per PA I T POP I. P. Harga barang yang bersangkutan. PA sama dengan harga barang alternatif, barang substitusi, atau barang komplementer. I sama dengan income pendapatan konsumen. T sama dengan taste selera. POP sama dengan populasi jumlah konsumen. E sama dengan ekspektasi. Hubungan dengan faktor-faktor penentu. Bentuk hubungan yang positif artinya kenaikan atau perbaikan dari faktor tersebut menyebabkan kenaikan permintaan. Untuk faktor selain harga barang yang bersangkutan, bentuk hubungan yang positif akan menggeser kurva permintaan ke kanan. Hubungan yang negatif berlaku sebaliknya. Mungkin itu yang bisa sempat saya paparkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.